Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, diduga akibat kelebihan muatan, mobil pickup bermuatan ribuan botol kecap di Lumajang terguling. Akibatnya tumpahan kecap memenuhi badan jalan hingga arus lalu lintas macet. Sedangkan sopir pickup menderita luka di bagian kepala. Mobil pick-up bermuatan 1.300 botol kecap terbalik di Jalan Nasional Penghubung Lumajang, Surabaya. Tepatnya di Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Senin siang. Akibat kecelakaan tunggal ini, pecahan botol dan tumpahan kecap memenuhi badan jalan, sehingga arus lalu lintas terhambat. Sopir pick-up menderita luka di bagian kepala dan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan dua penumpang pick-up selamat. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up melaju dengan kecepatan tinggi dari Probolinggo menuju Lumajang. Namun sesampainya di lokasi kejadian, jalan menikung sehingga pick-up oleng dan terguling. Diduga kecelakaan akibat pick-up kelebihan muatan. Ini mau dari Tanggul ke Lumajang. Berapa botol? Semua botol itu 57 krat. 57 krat ya? Satu krat isi berapa Pak? 24. 24 ya? Ada yang besar, ada yang kecil. Itu ceritanya gimana tadi sampai terguling Pak? Dari utara itu jalan biasa, dan nyampe di sebelah sini nih oleng. Oleng itu di rem, setir itu tidak kembali. Hilang kendali ya? Akhirnya oleng. Terguling Pak? Ya, Terus di dalam mobil ada berapa orang tadi Pak? 3 orang. Siapa saja ya? Sales, kemet. Ada yang terluka Pak? Supirnya sedikit sini tak. Ada perawatannya? Jalan dari arah utara ke selatan dengan bermuatan kecap yang kemungkinan muatannya berat, sehingga ketika di jalan menikung, pengemudi ini kurang menguasai kemudi sehingga direm lalu oleng dan akhirnya terbalik. Ini kecepatan terlalu tinggi atau gimana Dan? Perkiraan kecepatan sekitar 60 sampai 70 km per jam. Ada korban Dan? Alhamdulillah dari pengemudi sekarang dalam perawatan di klinik Wisata Mulia mengalami luka robek di belakang telinga. Petugas unit Laka Lantas Polres Lumajang mengerahkan mobil derek untuk mengevakuasi mobil pick-up. Mobil damkar juga diterjunkan untuk membersihkan tumpahan kecap yang memenuhi badan jalan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, diduga berkomentar ujaran kebencian di postingan media sosial terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad, seorang sopir truk di Tuban dibekuk polisi. Pelaku akhirnya mengaku khilaf dan meminta maaf kepada umat muslim. Toto Setiawan, 31 tahun, seorang sopir truk warga desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban ini dibekuk aparat Satreskrim Polres Tuban. Melalui akun medsos miliknya, pelaku diduga nekat berkomentar ujaran kebencian di postingan terkait peringatan Maulid Nabi. Bahkan pelaku dinilai menghina dan merendahkan Nabi Muhammad. Seketika tangkapan layar komentar pelaku viral di dunia maya, sehingga meresahkan masyarakat terutama umat muslim. Menindaklanjuti kegaduhan ini, Satreskrim Polres Tuban langsung menangkap pelaku. Saat di kantor polisi, Toto akhirnya mengaku menyesal dan hilaf. Ia pun meminta maaf kepada semua umat muslim atas komentarnya. Akun yang atas nama Langlang Buana yang mengomentari salah satu postingan di akun tersebut dengan kata-kata yang kita duga sementara ada dugaan ujaran kebencian terhadap suatu atau agama, sehingga untuk saat ini yang bersangkutan atas nama TS itu kita lakukan pendalaman dulu apakah peristiwa ini bisa masuk ke arah pidana, sehingga kita dalami, kita melaksanakan upaya penyelidikan dulu untuk nanti hasilnya kita gelarkan. Mas, kemarin komen di media sosial seperti itu awalnya gimana? Itu cuma bercanda dan tidak ada niat untuk merendahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Dan saya minta maaf untuk komentar saya yang kemarin karena sudah membuat kegaduhan di media sosial.
terutama di Miot. Apakah ada penyesalan Mas saat ini? Ada. Toto kini masih diperiksa oleh polisi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun pelaku mengaku takut pulang ke rumah sejak kasusnya viral di media sosial. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, kebakaran lereng Gunung Lawu yang makin meluas memacu petugas memantau dari udara. Dari hasil pemantauan, ada 2 lokasi di lereng Gunung Lawu, sisi Ngawi yang terbakar. Dengan helikopter, petugas memantau kebakaran hutan lereng Gunung Lawu. Hasil pemantauan sementara, masih ada 2 titik api besar di lereng gunung. Tepatnya berada di sisi utara atau Sine dan Kendal Ngawi. Pemantauan ini untuk memetakan lokasi persebaran api sebelum dilakukan pemadaman menggunakan waterbooming yang airnya diambil dari Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan. Memang masih ada 2 titik besar, yaitu di arah Kendal dan wilayah Sine. Jadi masih ada 2 titik itu yang nanti akan kita fokuskan pada operasi waterbombing yang rencananya apabila tidak ada kendala besok kita kerjakan. Untuk koordinasi lapangan sudah kita kerjakan, untuk notam, perizinan dan sebagainya sudah dalam proses. Malam ini kita pastikan supaya besok pagi rencana operasi jam 9 pagi bisa kita kerjakan. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan warga. Seperti yang dilakukan di hutan kawasan Kendal, RPH Manyul, dan Campur Sari, BKPH Lawu Utara. Selain menggunakan ranting pohon, petugas juga merobohkan pohon yang nyaris roboh akibat terbakar. Secara kumulatif kebakaran hutan mencapai 1.100 hektar dan sudah 14 kali terjadi kebakaran selama bulan September 2023. Itu kurang lebih sekitar 1.100 hektar. Jadi bukan hanya dalam waktu 3 hari, tapi akumulatif ini ada 14 kali laporan kejadian. Cuma untuk selebihnya itu memang sudah padam. Tapi secara luasan itu kurang lebih 1.100. Tapi kalau hanya 3 hari dari mulai tanggal 29 yang kita lakukan pemantauan secara intensif, itu kurang lebih sekitar 400-an hektar. Sementara itu upaya menyelidiki penyebab kebakaran masih dilakukan. Polisi juga masih memburu siapa pelaku yang membakar hutan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda, Sidoarjo memprediksi fenomena El Nino akan segera berakhir. Berdasar data grafik, puncak El Nino telah lewat sehingga diperkirakan pada bulan November 2023 musim hujan akan tiba. Panasnya suhu udara sebagai dampak El Nino yang melanda Indonesia saat ini diprediksi akan segera berakhir. Berdasarkan penjelasan petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda Sidoarjo, pertengahan Oktober suhu di wilayah Jawa Timur diprediksi lebih panas. Namun puncak El Nino diperkirakan telah lewat sehingga musim hujan diprediksi akan datang pada bulan November. Sebenarnya untuk saat ini memang puncak El Nino sudah lewat, sekarang kondisinya sudah cenderung ke fase lemah, mendekati punah. Jadi kita perakirakan nanti di bulan November itu El Nino sudah tidak ada sehingga akan memasuki musim penghujan untuk wilayah Jawa Timur. Meski fenomena El Nino akan berakhir, petugas BMKG tetap mengimbau masyarakat agar menghindari aktivitas di luar ruangan dengan durasi lama untuk mencegah serangan heat stroke atau peningkatan suhu panas tubuh yang drastis. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Warga Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring, Banyuwangi memiliki tradisi unik di musim kemarau panjang ini. Berharap agar segera turun hujan, warga menggelar tradisi seni tiban. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Arena pertandingan cambuk yang biasa disebut warga sebagai tradisi tiban digelar di lapangan kerajaan Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Tradisi yang digelar saat musim kemarau ini mempertontonkan 2 warga saling beradu ketangkasan dengan saling cambuk bertelanjang dada.
Cambuk bambu yang mereka pegang ini terus diarahkan ke tubuh lawan. Pemain dinyatakan menang jika 3 pukulan mengenai tubuh lawan. Pukulan yang diarahkan tidak boleh mengenai kepala maupun alat vital. Meski terkesan mengerikan, tradisi ini turun-temurun diikuti dengan sukacita oleh warga yang memiliki kemampuan tertentu. Artinya, tidak boleh sembarang orang mengikuti tradisi tiban. Tradisi ini sebagai bentuk permohonan agar segera turun hujan. Selain diikuti warga Banyuwangi, tradisi ini juga diikuti warga dari luar kota seperti Tulungagung, Blitar, dan Ponorogo. Hujan harus segera turun, artinya memang ini budaya dalam kegiatan-kegiatan ini diadakan tiap musim kemarau. Memohon sambil menguri budaya. Biar dari budaya peninggalan nenek moyang itu tidak terpengaruh dari budaya lain. Saya kuda-kuda, kedua mata, keempat itu aura itu nggak boleh arogan. Intinya itu di atas lawan, di bawah kawan. Terus yang boleh dipukul itu sebelah mana saja? Kalau pukul itu kepala leher ke atas tidak boleh, perut ke bawah tidak boleh. Minimal harga diri itu dada, jangan sampai terkena dada. Kalau punggung semua bebas, yang penting dada itu bersih, jangan sampai terkena. Beberapa pemain terluka akibat sabetan cambuk bambu, namun dianggap sudah lumrah dan akan sembuh sendiri. Warga berharap setelah digelar tradisi tiban ini, hujan bisa segera turun dan pertanian warga menjadi subur. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, saluran irigasi di pinggir jalan desa di Jember menjelma menjadi wisata kanal lengkap dengan spot swafoto berlatar belakang area sawah. Jalan desa di sekitar lokasi wisata itu sebelumnya kawasan sepi yang kerap digunakan balap liar dan tawuran. Persawahan hijau dan asri ini berada di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Sementara di bagian tengahnya terdapat jalan desa yang membentang lurus berdampingan dengan saluran atau kanal irigasi. Aliran air yang cukup jernih ditambah teduhnya pepohonan di sepanjang jalan membuat lokasi ini kini mulai dikenal dengan sebutan wisata kanal. Sebagai pelengkap wisata, pihak Karang Taruna dan kelompok Sadar Wisata Desa menyiapkan sejumlah perahu karet serta spot swafoto jembatan bambu. Namun siapa sangka, sebelum disulap menjadi wisata kanal, jalan desa yang sepi di sekitar saluran irigasi ini kerap menjadi arena balap liar dan tawuran sehingga meresahkan warga. Meski hanya memanfaatkan potensi alam seadanya, namun pengunjung mengaku mendapatkan sensasi wisata berbeda. Difungsikan sebagai cangkruan malah. Jadi saya milih di sini karena untuk antisipasi anak-anak di sini itu sering trek-trekan itu, balapan liar, cangkrukan, bahkan ada kejadian tengkar antara perguruan di sini tempatnya. Makanya dengan adanya UMKM di sini, kita ada yang menempati, insya Allah anak-anak yang cangkruan ataupun yang mau berbuat apa di sini, saya yakin tidak akan ada lagi. Di sini kita bisa naik perahu, kemudian kita bisa berfoto-foto di jembatan sana. Kemudian kalau beruntung ya, ini di sekitar sini kita bisa mendapatkan pemandangan sunset, Pak. Begitu. Kalau suasananya gimana? Suasananya sih asik, indah, sejuk. Gitu, Pak. Sempat takut nggak tadi naik? Enggak sih, karena udah pernah. Karena kebetulan saya anak PA, jadi udah pernah naik gitu. Olahraga harus juga situ sering. Airnya kondisinya gimana, Mas? Airnya kondisinya cukup tenang sih, Pak. Bersih? Aman lah, ya. Untuk para pengunjung itu aman. Pengelola tidak memungut tarif masuk wisata kanal. Pengelola hanya meminta para pengunjung menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.
Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.